Saudara bersukacita. Amin. Lihat kiri kanan, berikan senyuman yang terindah. Katakan selamat beribadah dalam kasih Tuhan. Tengok kiri kanannya. Kan belum boleh bersalaman ya. Tengok kiri kanan saudara. Katakan selamat beribadah dalam kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa atas segala kasih karunia-Mu, atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu yang Kau sudah limpahkan pada setiap kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami naikkan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini Tuhan membawa sesuatu daripada Engkau, membawa berkat-berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mulai pada pagi hari ini yang di dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama yang berkuasa itu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi pujikan dari awal dengan sungguh-sungguh, katakan saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun ku pegang janji-Mu. Angkat tangan kita, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh dari awal. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat tangan kita, katakan hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari yang percaya dengan sungguh-sungguh, angkat kedua tangan, katakan dengan sungguh-sungguh,
hatiku kami percaya akan Engkau Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh angkat kedua tangan kita, kata, oh, hatiku percaya, hatiku percaya. Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, selalu ku percaya. Oh, mari setiap kita sembah Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari setiap kita, jangan ada yang berdiam diri, terus sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami percaya. Haleluya. Naikkan penyembahan kita, tanda bahwa kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami senantiasa percaya akan Engkau. Naikkan rasa syukur kita, kecap Tuhan. Naikkan rasa syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Oh, ini hati kami Tuhan, ini rasa syukur kami. Tempat ini saudara, rasakan jamahan Tuhan. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini saudara.
Kalau saudara datang ke sini cuma rutinitas, sia-sia saudara. Senangkan hati Tuhan, sembah Dia. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Sekali lagi angkat kedua tangan kita, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji. Sekali lagi katakan menepati janji-Mu. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersama dengan saya katakan amin. Saudara bersukacita, saudara bersukacita, ayo kepalkan tangan kita di atas, katakan Tuhan kita tidak pernah gagal. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, semua disediakan bagi siapa yang katakan mengasihi Dia, katakan alasan melakukan segala perkara dulu sekarang selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu sekarang dan kuasa-Nya tak berubah. Sebentar. Puji Wiyadi ini mengatakan Allah sanggup, tapi kok seakan-akan saudara tidak percaya ya saudara? Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara? Katakan amin. Yang paling meriah, amin. Ayo angkat tangan, kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup
Sekali lagi katakan amin. 3 kali ya saudara. Amin, amin, amin. Kita punya Tuhan yang benar. Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Kau menjamin, kau keselamatan yang membelaku. Kuasamu, angkat tangan kita katakan, walau badai menerbangku. Percaya, namun tak mengangkat. Katakan, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta. Kita bersihkan dari awal dengan sungguh-sungguh. Haleluya, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota. Kau menjamin. Amin. Kau keselamatan yang membelakan. Kuasa-Mu. Angkat tangan kita katakan, walau badai menerpa di dalam, namun tanganmu tak mengangkat. Lambaikan tangan kita katakan, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan semesta alam tembus. Ayo lambaikan kedua tangan kita katakan, kau Tuhan yang. Ayo lambaikan kedua tangan kita saudara. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja Engkau. Semesta alam semesta sekali lagi katakan, semesta alam Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, amin. Engkaulah Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Capek? Capek saudara? Enggak, saya yang capek saudara. Haleluya. Mari saya beri ruang untuk kesaksian. Mungkin ada yang mau bersaksi yang selama seminggu ini, mungkin sebulan yang lalu, setahun yang lalu, yang diberkati oleh Tuhan, yang dijamah oleh Tuhan. Siapa yang mau bersaksi? Puji Tuhan, belum ada. Berarti tidak ada yang diberkati oleh Tuhan ya saudara. Oh kok ayo, haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Ya, shalom. Puji Tuhan, kalau tidak ada yang saksi, saya akan menyaksikan kita kasih Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa, ya. Dimana kalau kita percaya, Tuhan pasti buka jalan dalam hidup kita. Ya, selama ini mulai sebulan yang lalu, saya juga nggak tahu gimana. Saya mengalami sakit juga saya nggak ngerti.
tiba-tiba itu saya ini kayak pusing ya. Pusing itu berkelanjutan. Jadi saya tidurkan tuh sudah cukup, tapi masih istilahnya kurang. Tidurnya kurang, jadi badan itu sakit semua. Saya nggak ngerti. Waktu yang lalu anak saya Yudi itu ngecek darah, karena dia juga mengalami pusing, nggak tahu gimana. Dia, waktu ngecek darah, darahnya dia naik jadi 200. Gula darahnya itu bukan tensinya, gula darahnya naik jadi 200. Nah, terus saya pikir-pikir, wah saya juga ngetes saja, ikut-ikut pakai alat tes acak itu. Ternyata gula darah saya ini 70. Jadi jomplang, anak saya tinggi, saya rendah. Saya 70, anak saya 200. Anak saya dibawa ke dokter, diperiksa, cek lagi gula darahnya. Setelah itu sebelumnya kita berdoa dulu. Saya di rumah juga berdoa. Sampai di rumah sakit, dicek. Waktu itu di rumah sakit Sumitro, dicek darahnya. Terakhir turun jadi 140. Tapi saya tidak naik-naik. Saya sudah minum gula, saya macam-macam saya minum. Saya konsumsi yang namanya manis-manis itu sudah lebih dari cukup. Ya, saya berdoa, Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya semalam itu saya ingat ya, mungkin 3 minggu sebelumnya itu saya itu punya pikiran aneh. Saya bilang gini, ini waktunya Tuhan jemput saya. Saya bilang gitu. Saya sudah siap. Saya berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan mau izinkan saya sembuh, besok saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kalau Tuhan mau izinkan saya harus dipanggil, saya sudah pasrah, saya serah begitu ya. Saya berdoa, Tuhan izinkan saya masih bisa melayani. Tapi apa yang terjadi, Tuhan izinkan 3 hari selanjutnya setelah saya berdoa itu, saya tes acak lagi. Tiba-tiba ternyata naik jadi 90. Saya puji Tuhan, naik lagi 20. Jadi gula darah saya itu sudah mulai meningkat. Tapi beberapa hari kemudian, yang kemarin ini seminggu yang lalu ya, saya itu mengalami lagi pusingnya setengah mati. Jadi tidur kalau saya bilang itu sudah lebih dari cukup. Karena biasanya saya pagi, habis doa pagi sama Pak Gem, saya pulang di rumah, saya sempatkan untuk istirahat, saya tidurkan lagi. Biasanya siang mau makan baru istilahnya itu mau makan aja, saya bangun, selesai makan, minum apa selesai, tak tidurkan lagi. Saya rasa sudah cukup. Tapi enggak. Itu jadi mata itu kayak ketarik ke dalam, dia badan sakit semua. Nggak tahu ini gimana ya. Nah, saya enggak berani ngecek sudah. Saya pasrahkan sama Tuhan. Tuhan, kalau memang saya diberi kesempatan untuk melayani, saya minta Tuhan untuk sembuhkan saya. Tapi kemudian saya kan dikabari sama bos saya yang lama, tolong jaga pameran. Saya ini lagi jaga pameran, hari ini juga masih jaga pameran di Galaxy Mall ya. 3 hari mulai tanggal 12, 13, 14 pameran wedding. Nah itu saya siap, saya bilang gitu. Padahal saya masih pusing waktu itu. Malamnya saya berdoa, Tuhan saya mau jaga pameran. Kalau saya masih pusing seperti ini, saya nggak bisa kerja apa-apa. Kenapa ya? Badan sakit semua. Saya berdoa, Tuhan izinkan saya untuk bisa menjaga, dan Tuhan berikan saya perlindungan dan kesembuhan gitu ya. Selesainya pagi saya bangun, saya habis minum air putih, saya mandi, saya duduk-duduk enteng ya. Akhirnya saya ke Galaxy Mall, jaga sampai semalaman, soalnya jam 10 sampai jam 10 malam. Nggak terjadi apa-apa. Hari yang kedua masih enak, sampai sekarang. Sampai sekarang, puji Tuhan, saya merasakan bahwa inilah pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Kalau kita percaya kuasa Tuhan itu ada, tetap dengan iman kita percaya, dan kesembuhan itu pasti terjadi. Ya, walaupun saya tidak ngetek lagi, saya percaya pertolongan Tuhan ini sungguh luar biasa dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa menaungi kita. Amin. Haleluya. Saya juga sedikit
Ya, menambahkan ya saudara. Di tengah kondisi kayak gini yang tidak menentu ya saudara. Dari bulan apa tuh? Bulan Maret kah? Setahun lebih ya sudah. Kondisi ini tidak menentu saudara. Pandemi, kita divaksin ini naik turun. Bahkan sudah banyak yang dipanggil Tuhan untuk gara-gara COVID ini. Tapi percaya bahwa kita anak Tuhan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Amin. Saya mengucap syukur sampai saat ini kita masih berada di tempat ini untuk melayani, kita untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Itu suatu anugerah. Mari kita siap berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan setengah-setengah saudara kalau kasih yang ke Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah setengah-setengah untuk kasih ke kita. Amin. Bahwa percaya, kita mengucap syukur loh sampai sekarang kita boleh sampai di sini. Kita boleh makan meskipun nasi pecel, nasi apapun itu saudara. Kita mengucap syukur, kita boleh makan dengan leluasa. Kita pernah bersyukur enggak? Sorry ya saudara, kalau kita buang angin itu suatu anugerah juga loh saudara. Iya kan? Ada orang yang nggak bisa buang angin disuntik 80.000, 100.000 sekali, cus gitu toh. Kita mengucap syukur lah saudara. Kita benar-benar berikan yang terbaik. Kita sampai boleh ada sampai sekarang ini, itu semua kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu saat ini, curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita pujikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini, curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Angkat tangan kita, katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada
dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Sekali lagi katakan, ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ini doa setiap kami Tuhan, kami membuka hati kami siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu, sehingga apa yang menjadi firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi jawaban, jadi teguran untuk kehidupan kami, supaya hidup kami jauh lebih baik seperti yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kau pakai kehidupan mereka untuk jadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Kami siapkan hati kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih juga untuk hambanya Ibu Pendeta Hartono yang ada bersama-sama kita, juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, ini saya ibadah yang ketiga di sini Saudara ya. Jadi saya pagi tadi sudah rally, saya sudah 2 kali ibadah. Karena ibadahnya cuma 1 jam, jadi cepat makanya saya nututi ke sini saya. Ya. Puji Tuhan, saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini mungkin dobelan ini ya, yang ikut dulu di Zoom ini tidak apa-apa ya. Berkat double itu enak Saudara ya, double porsi. Ya diingatkan kembali tidak apa-apa ya. Ini khotbah saya yang ke-10 di beberapa tempat ya, termasuk tadi pagi sudah 2. Oh berarti ini yang ke-11 ya Bapak Ibu ya. Seringkali anak-anak Tuhan dalam kehidupannya, hidupnya mengalami beban yang semakin berat. Semakin itu berarti bertambah ya. Semakin berat. Mengapa? Karena banyak anak-anak Tuhan yang gak mengerti sikap cara ketika menghadapi persoalan masalah. Kalau kita secara manusia kalau disuruh pilih, Bapak Ibu suruh pilih yang baik atau yang buruk, pasti semua pilih yang baik. Sedangkan dalam surat Filipi mengatakan bahwa kepada kita ini dikaruniakan bukan cuma percaya Saudara. Kita bisa percaya itu kasih karunia, tetapi bukan cuma itu saja. Ya, jadi banyak anak Tuhan itu salah kaprah. Aku tak melok Tuhan Yesus, tak melok ke gereja. Ben aku sugih gitu saudara. Enggak salah, itu memang itu janji Tuhan kok. Supaya domba-dombaku menjadi hidup dalam segala kelimpahan, enggak salah. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Sehingga banyak anak Tuhan kecewa. Hal yang kedua dikatakan bukan cuma untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Bapak Ibu, kalau saudara mendengar kata menderita itu enak atau enggak? Seneng apa gak seneng? Siapa di sini yang suka menderita? Ayo,
Gak ono, Pak. Tapi firman Tuhan ingatkan itu. Pak Josen jok bingungi lho ya, isu-isu bingungi wong ini gitu ya. Saudara tidak usah bingung. Saya bacakan sebagai dasar ayat firman Tuhan ya. Dalam kitab Ayub pasal yang kedua. Ya, kalau saudara krungu Ayub, ini ceritanya sekolah minggu ya. Banyak anak-anak Tuhan nggak ngerti sehingga mereka bersungut-sungut ngamuk sama Tuhan. Ayo kita belajar firman Tuhan tentang Ayub. Pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Kitab Ayub pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Oke? Maka berkatalah istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang setuju katakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gerakkan saya untuk angkat kejadian yang dialami oleh Ayub untuk menyadarkan kita yang hidup di zaman sekarang, yang seringkali kita ini ketika mengalami masalah, seringkali kita bersungut-sungut, kita ngomel, kita marah sama Tuhan. Bahkan tidak jarang ada banyak anak Tuhan mulai ngutuki Tuhan. Saya kemarin dulu ditelepon sama teman saya. Ojo sen tolong doa no anakku, nanti pindah agama. Sudah tahu ya? Mamanya nangis terus, nak kamu tuh, mama ini sayang sama kamu, nak kamu kok ngomong gitu. Wisma, mama tidak usah bingung, aku ini segede, ya. Gara-gara apa saudara? Putus cinta. Ngamuk, sini salah siapa? Ya. Tolong doa, bantu doa kalau Josen. Iya tak doa no. Karena orang ini sedang dicerat. Mama tidak usah bingung-bingung. Lihat tentang orang yang menikah di sana loh, di luar menikah, mereka tidak seiman, mereka juga is oke, mereka bahagia. Bahagia gang piro dalam hati saya, saudara ya. Betul bisa bahagia. Ibu-ibu kalau punya niatan seperti itu, tolong batalno ya. Terus anakku jangan mari setengah tak obrol. Terus masih agama apa? Jangan bu, sakno anak ibu ya. Jangan. Ayub punya pemahaman yang bagus tentang Allah. Mari kita juga mau belajar. Begini maksudnya. Kalau sesuatu terjadi, Ayub ngerti seizin Tuhan. Ayo ngomong sama-sama, seizin Tuhan. Orang banter, seizin Tuhan. Berarti lihat Ayub mengalami masalah yang begitu berat, sampai hartanya habis, anaknya mati semua, dia sendiri kena penyakit dari ujung rambut sampai telapak kaki, gatel, borok, penuh dengan wis gak sida ngomong gila nih nanti ya. Sampai garuknya pakai apa? Beling. Saudara, mengapa Ayub seperti itu? Saya kasih tahu. Itu semua semata-mata karena Tuhan mengizinkan dengan maksud Tuhan ingin pamerkan Ayub kepada iblis. Iya Tuhan, lah engkau jadi pager. Coba angkatan pager, pasti Ayub ngutuki engkau. Makanya tadi yang suruh ngutuki siapa? Istrinya. Ya. Sebab itu ibu-ibu jangan jadi seperti istri Ayub. Haleluya. Ya. Apalagi juga jangan seperti istri Lot. Ya saudara ya. Lihat. Tujuannya apa? Supaya Ayub mengutuki Tuhan. Kalau sampai Ayub ngutuk Tuhan, siapa yang bersorak-sorak? Iblis. Tuhan ketawain gini. Ye Tuhan, buktinya itu loh. Capek deh, malu dong.
Katanya kuat-kuat, apanya tuh mengutuki Tuhan. Kalau sampai Ayub mengutuki Tuhan, Tuhan dipermalukan. Iblis bersorak. Hari ini Bapak Ibu, saya minta semua saudara di tempat ini, ayo jangan bikin iblis ketawa seneng. Harusnya kita bikin apa? Iblis apa? Isin, malu. Kita buat iblis mengapa gemetar? Karena tipu dayanya apa? Ketahuan. Iblis itu kalau tipu dayanya ketahuan, isin. Ya, makanya iblis pakai istrinya untuk menipu dengan tipu daya supaya Ayub terpengaruh. Tapi kata Ayub apa? Kamu masa mau menerima yang baik kok dari Tuhan, sedangkan yang buruk kamu tidak mau menerima, terus nyalano Tuhan. Maksudnya gitu, sorry. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil, terpujilah Tuhan. Amin. Untuk kalah sama tukang parkir, saudara. Tukang parkir tidak pernah komplain kalau mobilnya diambil. Saudara dia tahu memang dititipi kok, iya toh? Ngerti ya? Apa yang kupunya itu titipan. Kapan Tuhan ambil? Ayub ngomong apa? Terpujilah Tuhan. Kenapa orang bisa marah? Yo, disakiti hati Pak marah Pak. Ya betul. Kenapa orang marah? Dikhianati Pak. Ya. Kenapa orang marah? Difitnah. Kenapa orang marah? Karena masalah yang terlalu berat yang dia tidak sanggup sampai dia ngamuk. Bahkan ada orang itu ngamuk sama dirinya sendiri sampai kepalanya dibentus-bentuskan tembok. Banyak marah. Kalau diringkas satu kata, mengapa orang marah? Cuma satu jawabannya, karena gak terima. Betul atau betul? Nek saudara difitnah, saudara nggak marah, saudara terima, kira-kira marah nggak? Difitnah, Yus babano lah. Loh, kamu difitnah loh, kamu itu namamu elek. Ya biar no, tak terima biar no. Puji Tuhan. Ngamuk? Enggak. Berarti kan dengan kita mau menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan, maka beban kita akan jadi ringan. Setuju katakan amin. Apa alasannya Pak? Begini, alasannya karena kita ini miliknya Tuhan. Di sini ada yang miliknya setan? Tidak ada ya? Milik Tuhan kabeh. Kita ini miliknya Tuhan. Kalau ada sesuatu terjadi, berarti yang memiliki kita, yaitu Tuhan, dia sedang mengizinkan itu. Bapak Ibu, yang buruk yang terjadi hari ini, seizin Tuhan, percayalah, di tangan Tuhan, berjalan dengan seiring waktu, kairosnya Tuhan, yang buruk akan diubah menjadi yang terbaik. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan kesusu ngamuk dulu. Terima, seperti Ayub, diterima. Loh Pak, saya terima nek baik Pak. Loh, suami saya selingkuh Pak. Masa saya suruh terima? Yuk gak terima lah Pak. Ngamuk aku. Mana ada wanita yang rela Pak, suaminya selingkuh? Gak bisa, saya gak terima. Semakin dia ngamuk, suaminya apakah selesai? Seneno lo bojomu, ilok-ilok no. Bahkan ada banyak orang ketika tahu istrinya kalau selingkuh, dia nyembah sama istrinya. Ampuni aku mas, sorry aku gak akan ngulangi lagi. Kapok, tapi sorry, kapoknya kapok apa? Nah, bukan dengan amarah, dengan kekerasan. Kalau Anda marah kekerasan, bojomu tambah minggat. Terus minggat, terus yang jadi sasaran siapa? Anak-anak. Dasar anak itu kan, saudara ya, anak dewe dilok-ilok no. Anak itu kan selingkuh, dikutuki saudara. Jangan heran nanti anakmu gede tadi selingkuhan, suka selingkuh, dikutuki, kapuk, diajar, disiksa. Selesai masalahnya? Enggak.
Menerima dalam hari ini bukan menerima gini, yo Pak, aku terima kon selingkuh, gak popo Pak kon selingkuh. Oh bukan gitu. Nanti bapak-bapak tambah oleh angin. Ya, di sini bukan itu maksudnya. Pertama, terima dulu apa yang jadi rancangan Tuhan. Berjalan dengan waktunya Tuhan. Asal kau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jalan, doakan. Amin. Suami istri itu satu Pak, Bu. Menjadi satu. Makanya bapak-bapak jangan suka selingkuh. Nek kau suka selingkuh, sorry, jiwamu terpecah-pecah. Bayangkan, Tuhan ngomong menjadi satu dengan istrinya, menjadi satu daging. Lalu menjadi satu daging dengan selingkuhannya. Selingkuhan ini 5. Hancur Pak awakmu Pak. Ya, awakku rumas mikir bojo loro. Loh, bojo loro remek, bojo papat mereteli. Jadi nempel di sini ditarik jebol, nempel di sana tarik mana jebol, hancur. Makanya yang siap buka cabang, tolong bertobat, mandek. Ya, saya yakin sini tidak ada ya, Bu, ono sing ngaku atau enggak gitu ya. Jadi pertama terima bahwa kita ini miliknya Tuhan. Sebab hidup ini sudah dibeli dengan harga yang lunas. Ditebus bukan dengan barang yang fana. Pagi ini ada perjamuan suci? Tidak ada Pak ya, tidak ada ya. Karena tadi pagi 2 ibadah itu disertai perjamuan suci. Ditebus bukan dengan barang yang ecek-ecek, barang fana, bukan emas, perak, tapi dengan darah yang mahal. Tubuh Kristus yang dihancurkan karena saudara dan saya. Jadi kita ini bukan milik kita lagi. Makanya Rasul Paulus ngomong, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Kristus. Kalau yang memiliki kita, mengizinkan kita mengalami sesuatu, sekalipun itu tidak enak, sorry, yang hidup ini, yang kita ini cuma titipan, ya, kita tidak bisa komplain, saudara. Bisakah tanah liat protes sama yang bikin periuk penjunan? Bisa protes? Tanah liat itu mau dibikin dari, ya, tanah liat mau dibentuk gentong, dibentuk kendil, ya, mau dibentuk apapun, tanah liat tidak bisa protes. Saudara, kalau selama ini kita sering kali cuma ngomel masalahku ini, Tuhan kok gini, kita tidak terima, kita marah. Saya kasih tahu, hidupmu semakin berat. Tapi dengan Anda menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan, setuju dengan caranya Tuhan, bebanmu ringan, engkau dibuat enteng. Kenapa? Engkau tidak nambah masalah. Nah, kalau engkau tidak terima, maka yang lain akan terjadi masalah yang lebih buruk lagi. Seperti yang saya contohkan tadi, anak-anak gak melok-melok jadi apa? Jadi sasaran. Benar loh, ini kejadian banyak. Saya doakan itu, suaminya nangis-nangis, wajah sentoluk doa no bojoku. Anakku 10 tahun sama 6 tahun, pinter-pinter Pak, ganteng anakku Pak, pinter, jago. Pokoknya bojoku ngamuk sampai aku Pak, anakku diantemi Pak. Saya kalau pulang kerja, lihat anak saya itu lebam semua Pak. Wah, itu dilapor no iso kena KDRT itu ya. Lebam semua Pak, dipukul di benda tumpul Pak. Anak saya cuma ini, Pi, tadi Nyu dipukul sama mami. Apa ya, Pi, mama kok jahat. Kok enggak kok mamanya orang-orang. Nangis. Papanya telepon saya sampai enggak punya hati ya. Duh kok isu gitu ya. Tapi sorry tuh Pak Josen, ojo harap Pak Josen mau doakan ke rumah saya, gak kira dibukai lawang. Ya gak apa-apa, saya akan berdoa dari jarak jauh. Doa itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya kasih tahu, kamu doa ya, kamu sebagai kepala keluarga. Ini bergantung sama kamu. Kamu jalani baik, kamu introspeksi. Kalau kamu ada sesuatu salah sama istrimu, ayo dibereskan. Ya, hargai istrimu. Ojo disepelino. Saudara, dengan kita menerima, beban kita akan jadi ringan.
Yang kedua, yang terakhir, setelah kita mau menerima, ayo kita belajar introspeksi. Apa Bapak Ibu? Sorry, jangan suka cari kambing abu-abu. Loh, kok kambing abu-abu Pak Josen? Kambing hitam lah. Soalnya kambing hitam ini dipakai orang terlalu banyak Bu, mulai biyen Bu. Entek saiki. Ganti abu-abu. Suka nyalakan orang. Oh, iki gara-gara iki, gara-gara iki. Kita ini dari kecil sudah terbiasa suka nyalakan orang. Karena kita sudah diajari sama generasi kita di atas. Maksudnya gimana Pak Josen? Tak kayak contoh ya, tak bukti ya. Nanti ini sudah tahu salah, jadi dibaleni ya. Pak, telat Pak, anakku segede-gede. Loh, nek duwe putu, elingno anakmu. Punya anak umur 1,5 tahun sih, belajar melaku toh. Iya toh? Digandeng papai. Papai sodok dilereng titik tangannya anaknya. Papai tangannya disentek, cedes, ucul. Karena dia melihat sesuatu yang menarik. Tangannya papai dicul, dul, melayu. Lalu apa aja? Nek jatuh ke bawah apa ke atas? Telosor, bundas kabeh. Mama nangis. Wah! Di sini ya. Kalau kecil jatuh nangis atau guyu? Nangis. Mama ikrunguane nangis keluar. Loh, apa onyo? Apa Mas? Aduh. Sini. Loh, baper kabeh. Aduh, anaknya mama re. Aduh. Siapa yang salah ini? Oh, papai mesti salah ini. Siapa yang salah? Papa ya? Nah, merek cilik ya toh. Papai dideno kambing hitam. Langsung papai pura-pura sih memang ya. Wah, papa nakal. Tak kepuk. Wes, diam. Wes, si nakal tak kepuk ya. Diam. Sudah tahu, anak ini jatuh karena apa? Karena PDW ya. Begitu dia jatuh, sama mamanya diajari cari kambing. Siapa kambing hitam ini? Orang. Itu masih untung orang jadi kambing hitam. Ada lagi ibu karpe dewi. Ketebuk, jatuh, nangis. Loh, sini nak, aduh, sanoy. Kenapa? Jatuh ya, oh, nakal benik yo. Duh, ayo kon lantai jadi apa? Mbek. Sadar gak? Kita sedang ditanamkan sesuatu pemahaman yang salah. Ketok lucu Pak Bu, ketok lucu. Itu merusak cara pikir kita. Sehingga gampang sekali kalau dia salah, lain kali bertumbuh selalu cari kambing abu-abu. Nah, kambing itu minta ya. Hari ini, kalau kita ngalami apapun, dengan kita ngomel, masalah kita semakin berat. Masalahmu akan bertambah. Kalau kau turut firman, kau ayo, terima saja. Elek, gak enak, buruk, terima saja. Segala yang buruk yang hari ini terjadi di tangan Tuhan, berjalannya dengan waktunya Tuhan, akan diubah jadi yang terbaik. Dan kita mau menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan, seizin Tuhan, pasti yang terbaik. Dengan kita mau menerima beban kita enteng. Ayo pikul kuk yang kupasang kepadamu, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu dapat ketenangan. Mau dapat ketenangan, ayo ojo ngamuk sama Tuhan, belajar ya. Nggak enak, jalani saja, ngucap syukur apapun yang terjadi di dalam hidupku. Ayo sama-sama ngomong, selalu ku berkata, jempolnya diangkat. Temen lo ya, ojo ngomong di sini tok lo. Enggak lo ngomong alami masalah, Tuhan gak sepiro baik tuh, kok gitu. Kok lucu saudara. Kebaikan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Kita mau keadaannya baik gak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Itu yang betul. Mulai sekarang sadar ya, ojo ngamuk sama Tuhan ya Pak, Bu. Yang biasanya suka ngomel, gedumbel,
menggerutu, bersungut-sungut sampai sungute wakai kok iwak lele. Ya, ayo muandek sekarang niru aja. Sebab seizin Tuhan, apa Ayub sia-sia? Walaupun perjalanannya, nggak gampang ini. Ayub sampai pernah mengutuki hari kelahirannya. Saking apa saudara, saking berarti masalah. Tapi dia nggak pernah ngutuki Tuhan. Ya, saya nggak ngajari saudara ngutuki hari lahirmu. Opo aku kok lahir, lebih baik aku mati ay, daripada aku dilahirkan seperti ini. Oh, banyak seperti itu ya, saudara. Oh, aku ngalang-ngalang Tuhan aja, ngatur Tuhan. Ya, nggak bisa. Yang kedua, introspeksi, koreksi diri. Saya nasihati seorang anak, dia putus cinta, mau minum baygon sayang. Saudara ya, tak kasih tahu. Nih, mulai A sampai Z dia cerita, saya kasih tahu cuman, kamu istilahnya nggak terima. Iya sudah terima, aku sudah dikhianati, nggak terima, terus nggak terima. Tak kasih ayat firman Tuhan, tak jelas no. Sekarang kamu mau terima? Iya, saya mau terima. Yang kedua, kamu harus introspeksi. Kamu harus healing no, mbak mamamu. Ini ojo abe iki kok kasek ya mama ya. Wes mamaku melok-melok ae. Mamaku iso apa sing kawin iku aku mah. Kok sama melok-melok ojo kakean CCT bahasa kasar. Ojo diterjemahno ya. Ojo kakean CCT. Turun omongan elek ini. Ya, mama sampai gelus dodo. Tahu kamu suka ngilok-ngilok no mamamu. Bertobat ya. Tuhan nanti gantikan yang terbaik. Bersyukur kamu dilepaskan dari seorang laki-laki pengkhianat. Ya pengkhianat, pacaran terus selingkuh, sekarang nikah sama orang lain. Ya bersyukur kamu belum menikah. Kamu dilepaskan dari laki-laki yang jahat. Doa nanti Tuhan kasih yang the best, yang terbaik. Ya, ibu-ibu, ojo mikirin aku duwe anak wedok Pak wis umur 20, wis tak obrale mari wis babano mari. Ini kon kawin sembarang lah, masih gak seagama, seiman gak apa-apa wis. Timbang kon kok gak payu-payu. Lu diobral. Saya katakan stop ya, ibu-ibu tolong jangan diobral ya anaknya ya. Jangan ngomong, di luar sana bisa bahagia apa? Bahagia kan telu ya saudara ya. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Ayo mau menerima introspeksi. Kamu harus bertobat. Ya, saudara hari ini saudara datang ke tempat ini untuk beribadah. Artinya saudara menyerahkan diri saudara untuk diselidiki, dikoreksi. Ya, yang sudah rusak dibetulkan itu kuasa firman. Yang salah dibenerno, si menceng dikencengno. Itu kuasa firman. Ya. Jangan ngomong gereja itu tempatnya orang suci. Ya. Keliru. Kita ini sedang disucikan. Kalau saudara sudah 1 minggu kerja, mungkin kena kotoran-kotoran, ya, kotoran rohani maksud saya. Saudara pergi ke gereja, di sini saudara dibersihkan. Bukankah firman yang telah kusampaikan kepadamu berkuasa untuk menyucikan hidupmu dari yang jahat? Kita ditandani di tempat ini. Mungkin selama ini saudara pikirannya salah. Suka ngilokno Tuhan, suka nyalahin orang lain. Hari ini stop. Nurut firman. Firman itu ngomong apa? Terima saja. Ayo ngomong sama-sama. Terima saja. Terima apa? Angpau, enak. Olahraga dulu ya Pak, Bu. Ayo angkat tangan kanannya ngomong gini ya. Nanti saya jadi ngomong, saya terima keputusannya Tuhan. Waktu terima keputusan Tuhan, template di dodo. Ojo banter-banter Bu. Atuk ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ayo, angkat tangan kanan semua katakan, saya terima keputusan Tuhan. Wis yo template ya. Bu, template dodomu Bu. Nah, artinya apa? Enggak lagi pakai cara yang lama. Pikiran yang salah, coba dipakai lagi. Percaya, enggak enak, jalani saja. Kelihatannya awan ini kelam. Perhatikan, setelah ada awan kelam, ada hujan lebat, petir nyamber-nyamber, keluar yang namanya pelangi kasihnya. Amin. Jangan waktu petir nyamber-nyamber,
waduh, aku mati. Saudara minggat melarikan diri. No, percaya penyertaan Tuhan sempurna sekalipun di tengah badai. Amin. Saudara bisa membuktikan Tuhan itu berkuasa kapan? Ketika engkau lewat yang namanya bayang-bayang maut. Dia ayong mau yang kesaksian. Iya. Ya. Saya kemarin ngomong-ngomong sama seorang bos. Ojosen, aku mari kena COVID bulan itu si gawat-gawat ini. Motoku peteng Ojosen. Aku bisa bau, tapi mata saya gelap. Aku gak ketok donyoku iku pakai. Wis gak ketok duit, gak ketok dolar apa meneh wis gak ketok apa-apa, gelap. Sampai saya ngomong sama istri saya, "Ma, aku iki urip atau wis mati to, Ma? Kok peteng kabeh iki? Apa ini dunia roh?" Ya, dia tidak bisa bedakan sampean. Gelap. Saudara, hari ini mungkin lewat alam gelap. Percaya, tangan Tuhan itu tetap menopang hidupmu. Ya. Yang penting, kalau seizin Tuhan, firman Tuhan ngomong mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Siapa yang mengasihi Dia? Dikatakan orang yang mengasihi Tuhan ialah orang-orang yang taat melakukan setiap perintah. Kalau perintah Tuhan pagi ini, ingatkan, suruh terima saja, terima saja. Ojo diartino elek-elek. Pak Josen, moro-moro aku disawati wong tak terima itu. Ya ojo lah yang sawati wong yang delik. Itu konyol namanya ya. Sudah tahu gentengnya hati melorot hati rubuh. Wis tak terima genteng lu gurono aku. Bukan gitu. Ya. Kita menerima dari keputusan Tuhan. Banyak berdoa. Ketika kau mengalami angin badai, bersyukur di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku butuh perlindungan. Terima kasih Tuhan. Rik, lagu ini pertama apa mau Rik? Saat ku tak melihat, namun hatiku tetap. Itu iman. Itu orang benar. Hidupnya karena iman. Bukan cuma delok yang di depan mata. Mungkin yang di depan mata saudara hari ini persoalan. Mungkin yang di depan mata saudara hari ini sesuatu yang buruk. Tapi percaya. Hatiku tetap percaya. Orang benar hidup karena iman. Dan iman itu yang menyelamatkan. Iman itu yang membuat kita menang terhadap setiap persoalan saudara. Jangan ngomel. Jangan niru orang Israel di padang gurun. Harusnya cuma 4 bulan mestinya ya perjalanan yang tidak salah ya. Jadi 40 tahun. Suka apa? Bersungut-sungut ngomel. Sampai yang masuk Kanaan tinggal 2 ekor, 2 orang. Yang lain mati di padang gurun. Karena apa? Berontak. Yang masuk cuma generasi kedua. Anak-anak dan yang lahir di padang gurun cuma Joshua dan Kaleb. Ayo stop ya. Hari ini Tuhan juga ingatkan, terima saja. Yang kedua, introspeksi. Mohon maaf ya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya punya grup hamba-hamba Tuhan. Kurang lebih 20 orang. Setelah pandemi kita nggak bisa kumpul ya, banyak cuman ibadahnya lewat Zoom. Setelah keadaan membaik, hari Sabtu yang lalu ditentukan kita kumpul. Ya, hari Kamisnya doa, terus bicarakan hari Sabtunya kita pergi berlibur. Nggak jauh-jauh di daerah Pacet. Terdaftar semua yang nggak ikut cuma 2 pasang suami istri. Dipuak-sok-sok gak bisa melok. Ya sudah, berangkat.
Setelah berangkat sampai tujuan, kita doa dulu di rumah, doa dulu semua, minta perlindungan Tuhan. Sampai di lokasi, seneng ya ibu-ibu itu kalau kumpul itu selalu apa saudara? Wah gini-gini saudara ya, action, foto, semua spot gentek saudara. Kebetulan kameramennya saya dibarengi sama seorang bapak. Terus bapak yang lain gak melo aku wis males. Ada beberapa bapak-bapak di kafe karena ada satu orang teman saya itu seorang bapak kakinya sakit, jadi dia cuma bisa di kursi roda, jalannya pelan-pelan, jadi tidak memungkinkan ikuti spot. Jadi yang lain barengi di kafe, foto. Setelah selesai puas, terus teman saya yang laki barengi saya itu dia pergi kafe. Istri saya ngomong, "Pak, awak mulai si nyetir lah, bu ben ngantuk, ben gak ngantuk, ngopi yo, beli kopi pahit." Ya wis, tapi sakno mah ibu-ibu kok di foto ya apa? Lu wis mari kok. Terus satu ibu nyeletuk yang ngajak itu. Lu saya ada satu spot yang bagus ini, bagus. Akhirnya istri saya maksa saya untuk naik ke kafe, tapi saya nggak mau. Saya ngeyel. Sakno, ustala gak popo wis. Foto-fotoan. Lu itu api ada jembatan, bagus di foto. 2 orang, gantian 3 orang. Suwe-suwe panas saudara ya. 5-6 orang. Foto barengan. 5-6 gak terima. Konco sing papat diceluk bisa. Ayo, api, ayo. Sisi itu, ojo korobo, gak kuat, ojo. Nentengi pemandangan akeh-akeh. Orang yang seneng itu lupa saudara. 10 mancik. Saya megang kamera. Begitu mancik, berak rubuh jembatannya. Tingginya cuma 3 meter kok saudara. 3 meter kok emek. Ukur Pak Josen. Rubuh itu dunia kiamat saudara. Saya megang HP ini domblong, tahu domblong? Melungu. Hah? Dan sudah tahu kalau ibu-ibu kalau jatuh biasanya jeritnya ya banter ya. Hari itu tidak ada cerita. Maka pikiran saya MAT salah enggak salah mikirin? Enggak ya? Saya domblong. Hah? Gak sekoyang. Ojo ono nulungi. Dari teman saya, "Oh, Pak Josen gak gelem di syuting." Oh, nyoting. Dunia kiamat. Sing tak delok sapa sih saudara? Bojoku dhisik nanti. Manusiawi ya. Pak ayo nek tipu boleh sapa? Pasti bojomu sih. Saya cari, saya lihat tuh bojoku ternyata jatuhnya dia yang paling atas. Kamu gak apa-apa mah? Saya lihat istri saya berdiri. Loh, saya foto saudara. Mek tanganku tok loro aja. Langsung saya sadar, melayu muter saya. Untuk apa? Menyelamatkan mereka. Jadi tiba tuh jembatan ini roboh gini, nyontong gitu ya. Jadi uangku dikelompok di serong 10 itu. Ngerumpel Mbak enak. Bayangkan jembatan patah, ikono kayu, patahan, ada paku. Ngeri. Secara manusia, wis pasti fatal. Ya. Ada satu ibu yang saya lihat baju kuning paling bawah. Itu ditumpuk orang seake-ake sampai gini. Aduh, gak kuat saya, tolong yang di atas, tolong, saya gak kuat ini. Duh, itu gak pedot geger itu ya ibu itu ya. Lalu saya lari, ternyata ibu yang di bawah itu sudah berdiri, saudara. Oh, Bu, sampai ini wong apa Wonder Woman, Bu, ini. Puji Tuhan, Pak Josen, ini kuasa Tuhan. Mulai, aduh, kakiku gak bisa jalan nih, gak bisa ketekuk. Kan jatuh gak bisa milih ya. Ya nek jatuh iso milih ngono, milihne gini ya. Gini ya. Ya gak iso ono sing ketok gini, ono sing gini. Wes gak karu-karuan. Yang parah itu 2 orang ternyata. Yang satu itu kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Bengkak. Saya pikir iki patah atau retak. Yang satu kena paku sama kena benturan biru kabeh. Paku dijabut, darah mengalir. Saya shock lihat itu ya, langsung bantuan datang,
semua bisa diangkat selesai semua. Saya lihat, ono sih parah enggak? Ono terbentur apa? Enggak ada. Saya ngomong, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya enggak ngomong gini, Tuhan, aku lawis doa mau, lah kok kejadian gini? Instruksinya apa saudara? Enggak boleh sembrono. Wis ngomong ojo gak kuat. Si Taci si ngomong ojo gak kuat terus roboh itu ya. Begitu roboh lalu dia sadar, apa sih dia ngomong pertama kali? Maka nota, wis tak omongi, gak percaya. Lucu ya, apa guyu kabeh arek itu ya. Ya. Saya bingung. Jadi saya ini sama teman saya yang laki-laki ada satu itu denger brek jatuh, dipanggil suami-suami yang di kafe, melungwayu kabeh oleh ibu dewi. Ya, ditulungi ternyata mereka bisa, cuma 2 orang nggak bisa jalan. Gendong bu, saya gendong ya ibu, ngerangkul aku, situ yang ngerangkul masih tak angkat dari bawah ke atas, sampai menggos. Tak foto sama saya, patahannya itu loh tak foto. Pak Joson eman, kok kelepas ibu aku di foto, udelmu bodong dalam hati saya. Dunia kiamat tak pikir kalau kalian ini mati, udah ada suara yang mabrek. Saya tetap ngomong, terpujilah Tuhan. Saya ajak mereka semua mengucap syukur. Saya tanya, kapok? Gak, meni melaku meneh, gak popo, pokok hati ya. Ya tak ingat no ya ibu-ibu nih foto-fotoan ya, apalagi di tebing itu bahaya loh. Oh kadang-kadang lali soalnya seneng itu, moro-moro keprosok jatuh, lu berkeping-keping. Apapun yang terjadi, terpujilah Tuhan. Setelah pulang, yang 2 yang parah ini disuntikno anti tetanus, kakinya tidak bisa jalan, difotono, tidak ada satupun yang retak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang satu digosok minyak, bengkak, sorenya jalan. Kejadiannya siang, sore wis jalan. Padahal itu siangnya kejadian itu aku gendong Pak, wabot Pak. Puji Tuhan, sudah jalan Bu. Sudah Pak Josen ini tidak apa-apa. Ya si abu tapi bisa jalan. Teman saya ngomong ini, Pak Josen, saya lihat waktu jatuh itu, ada beberapa ibu jatuh di amben. Tahu amben ini seperti tempat duduk dari kayu. Seorang ibu itu jatuh, belak kepalanya dulu. Jatuhnya di kayu ini. Tapi Tuhan itu baik. Yang lain tasnya ditaruh, ibu ini tasnya tetap dibawa di belakang rangsel. Jadi ketika dia jatuh, ono empuk-empuk aneh, luar biasa. Terus yang satu jatuh, yang ibu 3 jatuh di duduk sama ketekuk, yang satu disuntik paku, bokongnya kena paku macep. Terus ya apa Ci? Ya tak cabut Pak Josen Pak, celok ngono rasane direne. Ih ngeri. Sudah jatuh, yang paling bawah itu saya lihat Pak Josen, kini ki paku, pecahan kayu. Itu di depan mata nih, cuman berapa senti. Itu kalau bukan tangan Tuhan. Yang jatuh paling tinggi, ibu yang paling bawah itu. Berat jatuh di bawah, dikei bonus, ditampani ketibanan konco-koncoe. Kok gak pedot gegeri? Mana tak mau ibu sampean ku wonder-woman. Tapi ibu ini setia sungguh-sungguh. Yang paling bawah, mana dipakai sama Tuhan, ditaruh paling bawah. Waktu dia bangun, suaminya bingung gak karu-karuan. Ya, cuma gini, darah Yesus, dalam nama Yesus gak apa-apa, dalam nama Yesus. Kukunya ini jepat, itu sudah merah. Dalam nama Yesus, badannya ditumpangi tangan. Dalam nama Yesus gak apa-apa, dalam nama Yesus gak ada yang patah. Loh, itu imannya luar biasa. Di mobil, istri saya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kuku yang cepat tadi loh, balik asal. Itu mujizat, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Diperiksa badannya nggak ada sedikit pun yang cedera. Padahal dia paling bawah. Ngeri Pak Josen. Saya isanya, lah istri saya itu kaget waktu dengar suaranya ibu ini. Aduh, saya nggak kuat, tolong yang di atas, minggiro, tolong. Itu istri saya sadar. Orang baju jatuh itu kan shock ya, tahu shock ya. Cek,
Berapa detik kemudian sadar. Seorang bapak yang nulung itu gini, ngomong sama istrinya gini, "Mama, apa oma kamu, Ma? Apa kamu?" "Lu kok yang apa sih kau? Ya tiba." Ngamuk istrinya. Wis lo tiba ditakoni itu. Jadi ono pelawake juga, sing lain guyu kabeh ya. Aduh. Pelajaran penting ya. Hari ini saudara menghadapi apapun juga, bersyukur. Terima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Pasti mendatangkan kebaikan. Dengan adanya peristiwa itu mujizat Tuhan dinyatakan. Banyak kesaksian, ibu kesaksian semua. Tapi saudara, mohon maaf, karena yang jatuh itu kebanyakan mesti bemper saudara ya. Iki biru kabeh rata-rata saudara ya. Biru kabeh, gak apa-apa. Tapi Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Saya minta pemain musik tampil di depan. Minta dibantu singernya, WL. Pagi ini kalau saudara sudah ditegur oleh firman Tuhan, ayo kita bertobat ya. Kita tidak pakai lagi cara yang lama. Kita tidak lagi bertanya-tanya, cari siapa yang perlu disalahkan. Kita harus mengucap syukur. Selama kita mengalami sesuatu, percayalah, itu seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya udah sama-sama pakai berdiri. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, tetap percaya Tuhan pasti yang. Sekali lagi dengan iman, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, hatiku percaya, syukur, terima kasih Bapa. Haleluya. Siapa kau datang pagi hari ini, kau sedang datang dengan berbeban berat, kau butuh pertolongan Tuhan. Ambil bagian saudara, belajar menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan.
Berikan dirimu diperdamaikan dengan Tuhan pagi ini sebelum kau keluar dari tempat ini. Izinkan dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Buang semua pikiran sia-sia, omong kosong dari iblis yang seringkali ngajari saudara suka bersungut-sungut, suka ngomel, cari siapa yang perlu disalahkan. Stop. Pagi ini datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan. Tuhan, aku belajar menerima apa yang di keputusan-Mu. Percaya kalau Roh Kudus sudah menyelidiki hatimu lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau didapati sesuatu yang salah di dalam hidupmu, mari bertobat, mengaku kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Bereskan dirimu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji akan terjadi berkat berlipat gandaan bagi setiap saudara pagi ini. Apapun yang terjadi, arahkan pandangan hatimu kepada Tuhan. Kalau kau sudah salah melangkah, stop, berhenti. Jangan pakai cara yang lama. Stop cara pandang yang keliru. Suka mencari kesalahan orang lain. Lebih baik ambil posisi salah di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau anakku melakukan sesuatu yang tidak baik, itu karena salahku Tuhan, ampuni aku. Lebih baik saudara ambil posisi salah di hadapan Tuhan. Yesus tidak pernah bersalah, tapi dia ambil posisi salah sebagai imam besar yang mau mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Maukah kau juga menjadi imam bagi orang-orang sekitarmu? Ibu-ibu, maukah kau jadi imam bagi anak-anakmu yang nakal, yang sedang berontak hari ini? Bapak-bapak, maukah kau menjadi imam, mengambil posisi salah di hadapan Tuhan? Untuk anak-anakmu, untuk keluargamu yang hari ini sedang tercerai-berai. Yakinlah ketika kau alami pemulihan, keluargamu dipulihkan. Pemulihan itu diawali dari setiap pribadi. Mungkin ada di antara saudara saat ini, kau sedang terpuruk keadaanmu, kau sedang mengambil jalan pintas. Hari ini berhenti, dengar firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia dengar dengaran akan perintah Tuhan. Ada satu perintah pagi ini untuk saudara belajar menerima keputusan Tuhan, sekalipun tidak enak, sekalipun itu buruk. Belajar introspeksi. Ayub mengalami berkat berlipat gandaan. Saya yakin saudara pun mengalami berkat yang sama. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah sampaikan isi hatimu. Selebihnya Roh Kudus biar kau berbicara lebih jauh dalam hati mereka. Buat kami mengerti, peristiwa yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Ya Roh Kudus kau bekerja atas setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kau yang saat ini menyadari betapa besar kasih Tuhan. Sebab siapa yang ku kasih, aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Mari saudara yang mau menerima teguran Tuhan, saya minta saudara sebagai satu langkah iman, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan pagi ini. Jangan tertunduk, kau bukan orang yang kalah. Angkat wajahmu, kau bukan orang yang kalah. Engkau adalah umat pemenang. Bahkan kau lebih dari pemenang, karena Yesus yang sudah mati untuk saudara dan saya. Kami mengangkat wajah kami arahkan pandangan hati, tujuan kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih firman yang begitu indah. Diberkati dimanapun Coach Jason berada, diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya, dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kita akan mendengarkan pengumuman. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Ya, puji Tuhan. Haleluya, sudah diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pastor Yusa
yaitu Pak Josen ya terkenalnya. Di Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa untuk pelayanannya. Sementara ini Bapak Gembala tidak bisa bersama-sama dengan kita karena dia ada tugas untuk mentabiskan seorang gembala. Ya, sekarang berada di Pretes. Mereka minta ditabiskan di sana. Di Tuhan, untuk pengumuman kita ibadah melalui website atau via live streaming ya, ibadah nggak ada pemberitahuan dari pemerintah lebih lanjut. Terus selanjutnya ibadah live streaming dapat diikuti melalui akun Facebook Rumah Pemulihan, Instagram Rumah Pemulihan H2O. Dan juga siaran ulang dapat dilihat melalui akun YouTube Rumah Pemulihan House of Healing. Ya, apabila jemaat ingin memberi persepuluhan, pembangunan, janji iman, diakonia, dan misi dapat dilakukan melalui Bank BRI dengan rekening yang tertera ini ya. Dan apabila jemaat ingin memberi persembahan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan rekening juga nomornya di situ tertera. Ya, untuk selanjutnya kita akan membacakan iman rasuli. Saya minta untuk hambanya Evangelis Asail Kris untuk membacakan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit Kita berdiri. bersama-sama Kita mengucapkan pengakuan pengakuan. rasuli ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, nyanyikan Allah untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Amin. Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak, Kau sudah menyertai ibadah yang dari awal hingga akhirnya, sehingga ibadah ini boleh berjalan lancar semua kemarahan-Mu. Biarlah hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Sebelum Bapak kami meninggalkan tempat ini, kami akan berdoa sahabat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Tuhan, kiranya Engkau melawat bangsa kami, Sabang sampai Merauke. Kami rindu ada pertobatan yang besar-besar, lawatan Tuhan terjadi, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati para pemimpin bangsa yang dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota DPR, MPR, Gubernur, Bupati, Camat, RT, RW, Koramil, Badan Muspika. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan hikmat, terlebih hati yang takut akan Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil, biarlah membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil. Kami berdoa juga kota kami tercinta Surabaya. Tuhan, Engkau memberkati kota kami Surabaya dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Lawat kota Surabaya penuh kemuliaan Tuhan. Berkati gereja-gerejamu seluruh Surabaya supaya menjadi berkat bagi kota kemuliaan Tuhan.
Berkati juga walaupun di kota, Tuhan Kau berkati dengan hikmat bijaksana terlebih hati yang takut akan Tuhan. Berkati gembala kami, Pak Heni, Tuhan Kau memberkati dengan kesehatan, pekerjaan pelayan rumah tangganya, istri dan anak Tuhan memberkati senantiasa. Jadikan salur berkat bagi jemaat tempat ini maupun orang lain nama boleh dipermuliakan. Berkati setiap pengurus, pelayan Tuhan yang ada di GPH 2U. Terus memberkati mereka pengurapan Allah tunas mereka. Bahkan setiap jemaat Tuhan Kau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati kehidupan mereka, pekerjaan rumah tangga usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang terikat Kau lepaskan, mereka yang menerima masalah Tuhan berikan jalan keluar terbaik. Kami percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus. Kebenarannya sempurna, Roh Kudus beserta. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati.